Lanjutkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa iktafa bi sunnati ila yaumil qiyamah ba'du. Kemudian beliau mengatakan dalam kitabnya, la annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula, yang pertama yang kalian wajib harus mempelajarinya adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adidah. Anda tulis dulu, beliau mengatakan dalam kitabnya, hapus ya, ini mantannya. Beliau mengatakan al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-ilmu, kalau menjelaskan, mana yang merah kolamnya? Kolam Ahmad. Oh iya. Al-ilmu ikan ini gampangnya adalah jiddul jahlu. Apa? Lawannya kebodohan. Jadi untuk mengetahui berilmu, lawannya bodoh. Yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian disebut dengan ilmu ma'rifatul huda. Disebut dengan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalil. Ilmu adalah diddu apa? Ilmu diddu jahlu atau ma'rifatu al-huda bilawan bidalil. Dengan dalil. Ma'rifatul huda bidalil. Jadi al-ilmu lawannya kebodohan. Jadi di antara faedah ilmu adalah mengetahui petunjuk dengan dalil. Dan para ulama menjelaskan tentang ilmu adalah idrakus syai'. Definisi ilmu adalah, ini gampangnya adalah ilmu apa sih? Lawan dari bodoh. Atau mau didefinisikan ya, kalau mendefinisikan idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan
idrakan jaziman. Itu ilmu. Di antaranya yang definisikan ini di antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain sebagainya. Apa sih ilmu? Mengetahui sesuatu, ya, ala ma huwa alaih, dengan yakin, dengan kenyataannya, idrakan jaziman. Dengan apa? Dengan yakin, dengan pasti. Mengetahui sesuatu dengan apa adanya, dengan kenyataan, ala ma huwa alaih, dengan kenyataan, idrakan jaziman, dengan keyakinan, dengan pengetahuan yang pasti. Berbeda dengan orang yang ragu-ragu, itu bukan ilmu namanya. Atau dzon, maka Allah melarang dalam Al-Quran. Ya, inna ba'da dzoni ismun. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya bagian dari prasangka adalah dosa. Ya. Paham ya? Paham tidak? Jadi ilmu ini apa sebenarnya? Kalau ditanya definisi biddul jahli gampangnya. Atau definisi ilmu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ya, mengetahui sesuatu dengan kenyataan, dengan apa adanya, dengan secara yakin atau pasti. Dengan cara yang yakin, bukan dzon. Ya, nanti ada maratibul ilmi, cari nanti ya. Maratibul ilmi. Tingkatan ilmu apa sih? Pertama ilmu, ya, yakin, dzon, syak, bawah-bawahnya itu ya. Itu diantaranya itu nanti antum cari ya, maratibul ilmi, cari di searching ya. Biar melengkapi ini, jangan semuanya dari anak, cari bahas ya, seorang penuntut ilmu bahas. Yang pertama apa? Huwa ma'rifatullah. Jadi di sini faedah buat kita, seseorang ya mengagung-agungkan sebuah ilmu dunia, fisika, dia mengetahui tentang yang ada di udara, astronomi, yang di darat, yang di laut, betapa hebat apa ilmu-ilmu perkembangan pada zaman sekarang, apalagi di era revolusi 4.0, revolusi industri, bagaimana pesatnya apa perkembangan teknologi pada zaman kita sekarang ini. Tapi bagaimana pesan dari Hasan al-Basri, beliau mengatakan, qala Hasan al-Basri, wallahi, beliau mengatakan demi Allah, beliau mengatakan apa? La balagha min ahadihim. Beliau mengatakan, Hasan al-Basri berkata dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang disarang oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, wallahi la balagha min ahadihim bi dunyahu ayyuqallida dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalliya. Perhatikan, beliau mengatakan perkataan Imam Hasan al-Basri, dia hafal ya. Qala Hasan al-Basri, apa? Wallahi, apa ya? Demi Allah, la balagha, apa?
min ahadihim. Diharokatin sendiri ya, bidunyahu. Bidunyahu harokatin sendiri. An yuqalliba, kenapa sini ya? Teruskan. An yuqalliba apa? An yuqalliba dirhaman. An yuqalliba apa? Dirham ala apa? Dhufrihi. Apa dhufrihi? Kukunya. Fayuh biruka biwaznihi wama apa huruf ini manafi wama yuhsinu an yusalliya, artinya tulis berkata Imam Hasan al-Basri, demi Allah, salah seorang dari mereka, dari kalian telah mencapai keilmuan yang sangat tinggi, yang sangat mendalam tentang perkara dunianya, dunia kalian, di mana ia mampu memberitahukan kepada kalian mengenai berat sebuah dirham. Dirham tahu? Beratnya berapa, ukurannya berapa, harganya berapa? Hanya dengan ya meletakkan di ujung kukunya. Saking apa? Di sini menunjukkan, beliau mengatakan saking hebatnya manusia nanti pada zaman kalian, ya mereka sangat pesatnya ilmu dunia. Mereka mengetahui sekecil apapun, kayak kita lihat atom, tahu ukurannya, beratnya, kadarnya, kekuatannya, perkembangan dan bagaimana ya. Hasan al-Basri mengatakan demikian. Pada zaman kalian nanti seorang hebat ya, dengan keilmuan dunianya, ya dia mengetahui perkara yang sangat kecil, dia sudah mengetahui bagaimana beratnya, kekuatannya, efeknya, dan tapi dia tidak mengetahui bagaimana tentang cara sholat, bagaimana dia tenang, bagaimana dia akan tapi dia tidak mengetahui apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada zaman kita sekarang, betapa banyak orang yang wudu tidak sesuai dengan wudunya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mereka perkara dunia, ya, ilmunya mencapai pesatnya perkembangan, tinggi-tingginya ilmu mereka, bangga dengan ilmu mereka. Tapi mereka dengan perkara-perkara yang sangat urgent, yang dari itu mereka tidak mengetahui ya tentang oroknya. Makanya Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, sungguh mengherankan aku, kata Syekh, betapa begitu berliannya manusia pada zaman sekarang kita ini. Mereka mengetahui ya tentang ilmu atom, kelistrikan, bahkan mereka mengetahui ahli di bidang transportasi darat, laut dan udara, ya. Namun mereka ya tidak mengetahui tentang babnya, ya.
tidak mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabbnya, sungguh sangat naik sekali. La haula wala quwata illa billah. Ini sangat banyak sekali. Dan ini perlu ya jadi renungan buat kita. Ya, jangan sampai kita membanggakan ilmu yang kita miliki, tapi kita beribadah kepada Rabb kita tidak mengetahuinya. Ya, sangat celaka buat kita. Karena ilmu ini, yang pertama makanya Allah saya mengatakan wa huwa ma'rifatullah. Jadi ilmu yang dikenal oleh syariat, ilmu yang paling tinggi di dalam Islam apa? Mengenal apa? Mengenal Allah. Wa huwa ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ilmu yang paling tinggi di dalam syariat adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya adalah dalam surat Ibrahim. Ya. Dalam surat apa? Ibrahim ayat 27. Baca di situ. Coba baca. Mas Fahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan meneguhkan, mengkokohkan bagi orang-orang yang mempelajari tauhid. Ya, mengokohkan bagi apa? Orang-orang yang mempelajari tauhid. Ya, Allah akan teguhkan hatinya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menanyakan apa? Tiga perkara yang nanti kita akan bahas. Tiga perkara yang kita akan bahas insyaallah. Jadi diantara tujuan kita untuk mempelajari tauhid, seagung-agungnya ilmu, ya, setinggi-tingginya ilmu di dalam syariat adalah tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan bagi orang yang mengimani, mengamalkan ya hal tersebut. Yusabbitullaha apa? Sabbitullaha alladziina amanu biqauli tsabit. Ya, dengan perkataan apa? Yang tegar, yang kokoh. Ya. Paham? Mengenal Allah ada berapa cara? Ini sudah? Baik. Mengenal Allah ada berapa cara? Ya, ilmu sudah ya. Bisa. Ini hafal tadi perkataan Hasan Basri ya. Sekarang kita bahas ini. Mengenal Allah yang pertama caranya dengan ya mengetahui dengan maksudnya mengenal sesuatu, bukan mengenal Allah, kan ya? Mengenal sesuatu itu ada beberapa cara. Yang pertama mengetahui dengan semisalnya. Mengetahui sesuatu itu ada berapa cara. Yang pertama apa? Mengenal sesuatu dengan apa? Semisalnya. Dan cara ini mustahil. Mustahil tidak? Mustahil.
bagi Allah. Allah ada nggak semisal dengan Allah? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Ya, tidak ada semisal bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat langsung, mengetahui Allah dengan melihat langsung. Ini bisa tidak? Tidak. Bisa. Di mana? Surga. Iya, langsung di surga. Dia ngomong nikah sudah apa? Bisa. Di dunia bisa tidak? Tidak. Nah, di dunia tidak bisa. Di dunia mustahil. Di akhirat Bisa. di akhirat bisa. Dengan cara yang ketiga, mengenal Allah dengan cara yang ketiga. Dengan cara yang pertama mustahil, dengan yang cara kedua di dunia mustahil, dengan cara yang ketiga adalah dengan informasi yang pasti, dengan kabar yang pasti. Ya. Dengan apa? Kabar yang pasti. Ya, melalui apa? Melalui apa? Dan tidak mungkin dusta. Dan tidak mungkin berdusta. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Ini cara yang ketiga lah. Ini kita bisa menempuh, mengetahui Allah itu siapa dengan cara yang ketiga. Mengenal Allah tidak dapat mengetahui. Mengenal Allah dengan cara yang ketiga. Mengenal Allah dengan semisalnya. Tidak mungkin Allah ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada di dunia pun atau di kolong langit pun ya yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membantah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada pun semisal denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara yang kedua, mengetahui Allah dengan cara melihat langsung. Dan ini mustahil di dunia. Akan tetapi di akhirat kita yakin bahwasanya kita akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, ya, dengan pasti. Kemudian dengan cara yang ketiga, pasti ini akan kita bisa mengetahui Allah dengan secara pasti, ya, dan tidak akan berdusta, yaitu dengan cara kabar dari Al-Quran dan melalui lisan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Mengenal apa? Cara mengetahui Allah, mengenal Allah dengan berapa cara tadi? 3 ya tadi. Kemudian mengenal Allah ada 3 cara. Kemudian kita sudah ya? Hapus. Mengenal Allah ada 3 cara. Kemudian mengenal Allah dengan yang tadi dengan cara apa? Kabar berarti kan? Ini nggak bisa kan? Dua tadi. Karena yang dengan cara yang ketiga ini dibagi menjadi 2. Ada yang mengenal Allah dengan kauniyah. Apa kauniyah? Dengan makhluknya, alamnya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang pertama, ini kita bisa, ya, dengan ayat-ayat, dengan apa, makhluk Allah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua dengan thariqatus syar'iyyah. Syar'iyyah. Yaitu dengan apa? Alkitab wa sunnah. Ya. Ya, jadi mengenal Allah dengan pertama dengan makhluknya. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh penulis di sini. Ya. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan adanya siang dan malam. Ini makhluknya tidak? Ya. Makhluknya. Dengan adanya bintang-bintang di langit. Ya, adanya matahari, adanya bulan, adanya gunung, adanya laut. Ya, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya manusia. Ya, kemudian dengan cara yang syar'i, yaitu antum ya mencari kabar-kabar dari Al-Qur'an, siapa itu Allah, kemudian antum mencari dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut dengan al-hadis yang sahih. Sampai yang pertama aja, kita akan selesaikan sampai poin yang terakhir karena kemarin sampai situ, baru besok kita pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi. Adapun manfaat dari mengenal Allah, ini udah ya. Caranya apa? Ada berapa? Caranya ada berapa? Dua ya. Cara mengenal Allah ada dua. Mengenal sesuatu ada tiga cara. Tapi yang cara kedua mustahil di dunia dan di akhirat bisa. Di akhirat, yang ketiga yang di akhirat bisa, yang ketiga dengan cara tadi. Kemudian faedah mengenal Allah. Faedahnya. Faedah mengenal Allah. Yang pertama, akan timbul mahabbah. Apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua, apa? Khauf, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, harap, raja. Harap, rasa raja. Harap pada Allah. Harap apa? Mengharap apa? Atau cinta apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, faedah atau manfaatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin berikutnya, wa ma'rifatun nabi. Wa ma'rifatun nabi. Ya. Ini pembahasan mengenai apa namanya? Yang pertama, antum harus tahu bahwasanya pertama tentang nasabnya. Ya, ini sangat panjang ya. Nabi Muhammad SAW harus tahu ya. Jangan hanya hafal pemain sepak bola saja ya. Tapi mengenal Nabi SAW ya. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang mengerti ya siapa nabinya. Teman ya dengan dia cukup bernyanyi-nyanyi dan mengaku cinta, akan tapi dia mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah beliau seorang hamba, abdun wa rasuluh. Di sini adalah apa? Ada dua kalimat yang berbeda.
ingin menunjukkan bahwasanya Allah Rasul bukan ilah. Apa? Rasulullah SAW seorang hamba. Berarti tidak boleh disembah. Ya, perhatikan. Walau sampai Nabi Muhammad tidak boleh disembah. Syirik hukumnya. Ya, syirkun akbar. Kemudian dengan demikian antum nggak boleh merendahkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bahkan garda terdepan bagi orang-orang yang mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara global saja, belum rinci. Kemudian antum harus mengetahui haknya, ya, hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hambanya. Ya. Kemudian antum harus taat kepadanya. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anda harus mencintai beliau dan keluarganya. Masuk istri-istri beliau, ya, Ummahatul Mukminin. Ya. Ini secara global. Nanti kita akan merinci pada pembahasannya. Dan beliau termasuk dari bangsa Quraisy, bangsa Arab, ya. Terus yang berikutnya yaitu mengetahui agama Islam. Ya, secara global mengetahui apa? Agama Islam. Al-Istislamu apa? Mengenal agama Islam, yaitu al-inqiyadu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu mentaati al-inqiyadu bit-tha'ah, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. Al-istislamu bit-tauhid, yang dimaksud dengan Islam apa? Al-istislamu berserah diri dengan apa? Bertauhid kepada Allah, wal inqiyadu bit-tha'ah, dan taat dan patut tunduk kepada ketaatan dan berlepas diri kepada kesyirikan. Ana ulang ya. Ma'rifatullah adalah Islam apa? Berserah diri. Islam adalah Islam artinya berserah diri. Dan patuh untuk diri untuk bertauhid, ya, mengesahkan Allah. Patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasul-Nya. Kemudian apa? Yang ketiga, dan berlepas diri dari pelaku syirik, dari kesyirikan dan pelakunya. Ya.
Ini adalah makna dari Islam. Makna dari Islam. Adapun dalil-dalil nanti kita akan sebutkan. Karena kita tadi penulis mengatakan dengan dalil-dalilnya. Ya. Tapi ini gambaran secara umum dulu. Nanti akan dirinci pada pembahasannya. Ya. Berserah diri, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, berpatuh tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya, dan melepas diri pada dari syirik dan pelakunya. Ini adalah makna Islam. Al-Islam bil tauhid wal inqiyad bil ta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Mungkin ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan model insyaallah sampai dari awal sampai akhir nanti metodenya seperti ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, dan bisa diamalkan oleh kita semua, dan semoga kita pada di alam kubur kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan dengan Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kokoh pada kita dan kepada hati kita, dan bisa menjawab dengan yakin, dengan ilmu. Allah taala a'lam bissawab. Kita dengan wakil majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.